Pengimbasan Diklat Asesmen Kompetensi Minimum Angkatan Pertama tanggal 4 hingga 8 Januari 2021 berbasis virtual learning. Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Novianti Dwi Ratnasari, SPD, Guru Tata Busana pada program studi Tata Busana SMK Negeri 2 Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada untuk mengikuti program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua berbagi pengalaman bahwa saya sudah mengikuti kegiatan AKM Seri Asesmen Kompetensi Minimum ini pada angkatan pertama tanggal 4 hingga 8 Januari 2021 dalam 45 section dan sudah 100% saya lampaui. Dan pada kesempatan ini saya harus membuat video pengimbasan sebagai bukti bahwa saya sudah mengikuti program ini dan mengajak Bapak Ibu guru semuanya sehingga bisa mendapatkan sharing pengalaman saya yang sudah saya dapatkan dalam program kemarin. Demikian, saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semuanya. Saya Novianti Dwi Ratnasari, SPD, Guru Tata Busana pada program studi Tata Busana di SMK Negeri 2 Blora, Provinsi Jawa Tengah. Berikut outline BIMTEK AKM yang kemarin saya ikuti. Bersih tentang konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian tentang asesmen literasi membaca tingkat SMA SMK. Yang keempat adalah asesmen numerasi tingkat SMA SMK, dan yang terakhir adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum ini bertujuan yang pertama adalah memahami konsep dan bentuk asesmen nasional. Kemudian kita beranjak ke tujuan yang kedua, yaitu menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada AKM. Berikutnya adalah menganalisis contoh asesmen numerasi pada AKM. Berlanjut lagi, yang keempat adalah membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Dan yang terakhir adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Kemudian kita beranjak menuju ke konsep asesmen kompetensi minimum. Tantangan hidup pada abad 21 memerlukan kecakapan hidup yang meliputi cakap belajar dan berinovasi, cakap menggunakan teknologi informasi, kemudian cakap bekerja dan berkontribusi bagi masyarakat, dan ketiganya ini saling berhubungan. Dan kita adalah membentuk pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila adalah dalam satu kesatuan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. AKM bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut, sehingga diharapkan sekolah dan dinas pendidikan memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pelajaran. Apa sih manfaat asesmen nasional yang kita pelajari? Yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian untuk menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah tersebut. Yang ketiga adalah dasar untuk penyusunan program dalam peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. UN merupakan perbaikan dari UN dan mempunyai tujuan pelaksanaan. AKM adalah mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikannya. Kalau UN adalah mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaiannya, AKM adalah SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan program kesetaraan dasar menengah.
UN adalah SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswanya AKM kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, UN tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswanya survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti ujian AKM. Jika sensus adalah semua siswa mengikuti UN. Model siswanya AKM, pilihan ganda, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. UN, pilihan ganda isian singkat untuk matematika SMA atau SMK. Sasaran penilaiannya kompetensi literasi, numerasi, karakter, kualitas, dan iklim satuan pendidikan. UN hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Evaluasi terhadap ujian nasional. Yang pertama, butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Sedangkan yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional terdiri dari 3, yaitu asesmen kompetensi minimal AKM yang terbagi menjadi 2, asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi, di mana asesmen literasi membacanya adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi, sedangkan dalam numerasi adalah memahami, mengaplikasi, dan benaral. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Tunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional adalah berbasis komputer dan bersifat adaptif, di mana pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Sedangkan kriteria peserta AN adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun bentuk soal dalam AKM adalah pilihan ganda, isian singkat, pilihan ganda kompleks, uraian, dan menjodohkan. Literasi membaca. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari 3, konten, proses kognitif, dan konteks. Dalam konten terdiri dari 2, teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitif menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Yang ketiga, konteks terdiri dari personal, sosial, budaya, dan saintifik. Contoh kompetensi yang diukur dalam literasi membaca. Misalnya ada 12, yaitu 1. Menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pada teks. Kemudian mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan, menganalisis perubahan pada elemen intrinsik dalam kejadian pada teks. Kemudian menilai tujuan penulis dalam menggunakan diksi dan kosakata pada teks, menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, pendukung visual lain dalam menyampaikan pesan topik tertentu pada teks, menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks, kemudian menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan, atau konsep di dalam teks, sampai yang terakhir adalah menilai dan mengidentifikasi bias pada penulisan teks. Konsep literasi numerasi. Komponen AKM literasi numerasi, kontennya adalah bilangan yang meliputi representasi, sifat, urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Kemudian pengukuran dan geometri meliputi mengenal bagian-bagian bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan. Kemudian data dan ketidakpastian. Yang keempat adalah aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Kognitif yang terdapat dalam numerasi adalah pemahaman, memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Yang kedua, penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Kemudian penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat non-rutin. Isi konteks dari numerasi adalah personal, berkaitan dengan kepentingan diri pribadi, kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum.
Perkembangan tingkat kompetensi literasi terdiri dari 4, yaitu perlu intervensi khusus jika murid belum menemukan dan mengambil informasi eksplisit dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Cakap adalah murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Kemudian dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang di dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kemudian mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Perkembangan tingkat kompetensi numerasi ada 4, yaitu perlu intervensi khusus, yaitu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas dengan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar geometri dan statistik. Masuk ke cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kemudian mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Berikut adalah pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Jika berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, konten berpusat pada materi pembelajaran. Kompetensi belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, jika konten adalah belajar untuk cakupan materi. Berbasis kompetensi adalah menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan dalam konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kemudian pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan konten pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang terakhir, jika berbasis kompetensi adalah orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan berbasis konten adalah orientasi pada nilai akhir. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perlu keseimbangan antara otak kiri yang berisi matematis teratur rutinitas dengan otak kanan yang terisi dengan art, spontanitas, dan rekreatif. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Perlu intervensi khusus tergantung atas kebutuhan, yaitu sebagai pemula siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konteks yang sama. Kemudian cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Dalam struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatannya adalah melalui training dan pelatihan intensif. Masuk ke dasar adalah kebutuhan siswa mulai berkompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Dengan cara formal atau informal adalah mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Sedangkan struktur pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul, sehingga pendekatan yang diambil adalah bisa coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Cakap, kebutuhannya memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik dan seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Cara formal atau informal pada tingkat kompetensi ini, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Kemudian ketika struktur pembelajaran menjadi lebih personal dan kurang terstruktur, desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Sedangkan pendekatannya diperlukan pembelajaran sosial yang muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Mahir, kebutuhannya bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing. Master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Cara formal atau informal dalam kompetensi mahir adalah pembelajaran merupakan
aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Kemudian dalam struktur pembelajarannya termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Sedangkan pendekatannya termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting lainnya. Ini pembelajaran kita akhirnya mengerucut pada segitiga belajar yang terdiri dari asesmen, kurikulum, dan pembelajaran, di mana di dalamnya terdiri dari kompetensi kepemimpinan sekolah, kompetensi guru, dan di dalamnya terdapat pengalaman belajar murid. Dan Bapak Ibu guru hebat yang berada dimanapun, akhirnya video pengimbasan saya berakhir. Sembah nuwun dan jangan lupa bahagia, kerja keras, dan sukses.